baru 1 kali vaksin. Udah 2, Pak. Dua ya? Atau 3 malah. Jadi minimal 2 kali. Berarti semua bisa ikut UAS luring ya, tetap muka. Ya. Ya, Yuni. Hybrid. Dilaksanakan online. Melapor dulu nanti ke dosen wali atau ke Kaprodi yang baru 1 kali vaksin. Yuni berapa kali? Kelas berapa? Oh iya iya. Lapor saja ke dosen wali dan Kaprodi. Kalau dalam pengumuman tadi kan jelas ya. Poin 4 ini. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat 3A. 3A itu adalah minimal 2 kali dapat melaksanakan ujian akhir semester secara hybrid. Melapor saja ya ke Ketua Prodi. Ya. Kemudian untuk UAS Mekanika Rekayasa 2B, kekuatan bahan, nanti UAS-nya buka catatan ya. Buka catatan 1 halaman atau 1 lembar HVS A4 bolak-balik. Jadi buka catatan. Isinya nanti tulisan masing-masing, bukan fotokopian. Jadi Anda menulis masing-masing untuk rumus-rumus, contoh soal boleh dalam 1 lembar. Jadi 2 halaman, bolak-balik kan 2 halaman, dalam 1 lembar kertas. Jadi sifatnya buka catatan. Sifatnya buka catatan. Jadi untuk kekuatan bahan, buka catatan. Nanti kita tunggu perkembangan lebih lanjut, apakah jadi luring atau tidak. Kalau menurut informasi pengumuman per hari ini akan dilaksanakan luring. Kemudian materinya deformasi balok, lanjutannya deformasi balok. Kemudian kolom beban eksentris maupun kolom beban eksentris maupun kolom beban eksentris, sentris dan eksentris. Jadi nanti ada 3 soal. Anda memilih 2 soal saja. Memilih 2 soal saja. Apa boleh diulang? Gimana? Boleh diulang lagi. Ya. Tadi putus-putus. Jadi materinya, topiknya adalah defleksi balok, lanjutan ya, lanjutan dan rotasi sudut, defleksi balok. Dan kolom, tekuk ya, tekuk kolom. Kolom itu untuk beban yang sentris dan beban eksentris atau eksentrik. Pak mau nanya, Pak. Ya. Bentuk soalnya sama kayak latihan soal yang suka Bapak kasih, Pak? Ya, ya.
Ya, sama dengan UTS, sama dengan contoh-contoh soal itu ya. Perhatikan satuan, ketelitian, kan sudah banyak contoh-contoh ya. Iya, Pak. Latihan, contoh ya. Biasanya ada contoh dulu, soal dan jawaban, penyelesaian, kemudian Anda mengerjakan ulang, menghitung ulang kan, begitu? Ya, itu seperti itu. Waktunya singkat ya, waktunya kurang dari 90 menit nanti. Jadi membuka catatan tulisan tangan sendiri pada kertas folio. Kertas HVS A4. Punya nggak kertas HVS A4 ya? Atau kertas folio bergaris? Punya, Pak. HVS ya. HVS. Oke. Ada dua-duanya, Pak. Ya, satu aja HVS A4 beri nama. Jadi membuat rangkuman diberi nama. Rumus-rumus catat aja rumusnya apa. Ya, itu untuk UTS. Maaf, Pak. Ya. Oh, maaf, UAS. Untuk ujian akhir semester. Salah saya. Detail jadwalnya kita tunggu saja dari jurusan nanti, dari prodi ya, yang akan diumumkan. Kalau ruangannya tahu kan, gedung A, lantai 1. Sipil biasa menggunakan ruang kuliah gedung A lantai 1, satu lantai. Ya, tahu, Pak. Ya. Oke. Kita mulai sekarang, kita review. Nah, ini bagaimana kalau tekuk kolom tapi bebannya eksentrik atau eksentris. Sudah kita bahas, kita review saja. Jadi kalau beban P ini bekerja pada titik pusat penampang, itu namanya sentris atau sentrik. Tetapi kalau bebannya tidak pada titik pusat, bergeser ini, bergeser. Ini namanya beban eksentrik atau eksentris ya. Eksentrik atau eksentris. Jadi kita telah mempelajari bagaimana kalau bebannya sentrik, eksentris, atau bebannya sentris maupun eksentris maupun sentris gitu ya. Beban sentris atau sentrik. Ya, sentris itu adalah pada titik pusat penampang. Ya. Seperti pada kolom beban atau penampang gabungan ya. Atau penampang gabungan. Jadi ini kalau misalkan bebannya bekerja di sini, itu pusatnya di sini, ini C, sentroid, itu sentris. Tetapi kalau bergeser, nah pergeserannya ini disebut sebagai eksentrisitas. Untuk analisisnya ini diganti sentris. Jadi P-nya itu digeser
ke titik pusat, ke titik sentroid, plus satu momen. Momennya besarnya sama dengan P dikalikan E. P dikalikan eksentrisitas. Ini momen. Lihat arahnya. Ini bergesernya ke kiri, maka putarannya adalah demikian. Putarannya. Itu beban eksentris. Sudah kita bahas ya. Jadi sistem yang sebelah kiri ini sama dengan sebelah kanan. Sebelah kiri ini gambar tingginya L, kemudian ada eksentrisitas E. Itu untuk mengolahnya, menganalisisnya, kita jadikan sentris dulu. Plus satu momen. Gambar yang di atas ini adalah aksi, bawah reaksi. Ya. Sehingga kalau kita jumlahkan saling meniadakan. Sigma gaya horizontal sama dengan 0, sigma gaya vertikal sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Itu adalah persamaan keseimbangan. Jadi seimbang, ada aksi, ada reaksi. Jadi ada aksi, ada reaksi. Atas ini aksi, ini reaksinya. Kalau jumlahkan 0, saling meniadakan. P ke bawah, ditiadakan oleh P. Jadi ini ada jumlah momen sama dengan 0, jumlah gaya vertikal sama dengan 0, jumlah gaya horizontal sama dengan 0. Ini adalah persamaan keseimbangan. Persamaan keseimbangan. Sudah dibahas dalam statika. Kemudian P-nya, kalau sudah melampaui P kritis, maka terjadi tekuk. Nah, terjadi tekuk. Sama seperti pada defleksi, pada lendutan. Jadi kalau sumbu mula-mula itu sebelum defleksi lurus, ini sumbu mula-mula lurus ya. Tapi setelah terjadi defleksi, maka terjadi tekuk seperti ini. Nah, deformasi ini, sumbunya deformasi. Deformasi. Sehingga ada deformasi, ada lendutan, ada simpangan di sini. Nah, ini ada simpangan di situ. Nah, sebesar Y simpangan. Jadi ini garis elastis. Ini garis elastis. Elastik. Nanti ada turunan kedua itu sama dengan M per I. Ingat ini. MRI. Turunan kedua, persamaan garis, diturunkan pertama, turunkan kedua, itu sama dengan M per I. Jadi, D kuadrat dx kuadrat sama dengan M per I. Itu adalah persamaan garis elastis. Nanti kita gunakan. Bisa dibaca nanti. Jadi kita gunakan, ini kita gunakan ya. Jadi bagaimana persamaan garis elastisnya itu kita gunakan. Ini persamaan garis elastisnya. Di defleksi juga sama. Kalau kita ingin mencari persamaan garis elastis, persamaannya itu turunan kedua dari x dy dx d kuadrat y dx kuadrat sama dengan M per I. Jadi tinggal cari persamaan momennya saja. Jadi mx sama dengan berapa persamaan momennya. Nanti kita masukkan dalam persamaan ini. Ya, cari persamaannya. Ini matematik sebenarnya ya, matematika begitu. Nah, ini persamaan, kemudian ini selanjutnya. Nanti akan didapatkan besarnya Jmax itu sama dengan E dikalikan sekan dari P per EI dikalikan L per 2 minus 1. Itu adalah Ymax-nya. Atau kalau misalkan dibuat lebih lanjut,
Jadi berdasarkan rumus Euler ini, P kritis ini beban sentris ya. P kritis sama dengan P kuadrat EI dibagi dengan L kuadrat. Jadi L ini adalah LE atau LK. Besarnya sama dengan koefisien digantikan dengan tinggi atau panjang kolom. Koefisien ini berdasarkan dari jenis tumpuan. Berdasarkan jenis tumpuan atau ujung kolom. Jepit-jepit nilainya setengah. Jepit sendi 0,7 dan seterusnya. Kemudian kita peroleh J max. Kita gunakan aja rumus ini, J max. J adalah maximum deflection, J max. Kemudian E adalah eksentrisitas, P adalah beban yang kita peroleh, P kritis adalah beban kritis minus 1. Nah, ini yang kita gunakan nanti. Tegangannya juga sama. Nah, tegangannya sama dengan P per A. Tegangan max sama dengan P per A itu adalah beban sentris, tapi ada faktor lain. Faktornya sama dengan dikalikan dengan faktor 1 plus EC per R kuadrat sekant sekian. E-nya eksentrisitas, C-nya ini jarak dari titik pusat ke tepi penampang, R-nya adalah jari-jari gerasi. Ingat materi semester 1 ya, ada momen inersia, ada jari-jari gerasi. Jadi ada momen inersia penampang, ada jari-jari gerasi. Jadi E eksentrisitas, C ini misalkan ada satu penampang, C kalau ada satu penampang gitu, ada satu penampang, kemudian ada titik pusatnya di sini, titik pusat sentroid C, maka besarnya C kecil itu adalah titik pusat sampai tepi. Oke, sampai tepi penampang. Berapa ini? Apakah ini, apakah arah Y, apakah X? Itu C. Kemudian R-nya jari-jari gerasi. Jari-jari gerasi, R kecil atau I kecil notasinya, itu sama dengan akar dari I dibagi dengan A. Itu adalah jari-jari gerasi ini. Jadi kalau misalkan nanti arah X, Rx sama dengan Ix sama dengan Ix dibagi dengan luas penampang. Akar pangkat 2. Ya. Tinggal kita sekarang terapkan saja. Terapkan, Anda telah mengerjakan. Ini batasan sama batasan bahwa ada batasan L per R. L per R ini adalah slenderness ratio, rasio kelangsingan. Kemudian ini tegangan. Untuk tegangan leleh 250 megapascal, E-nya 200 gigapascal. Maka untuk rumus Euler berlaku seperti ini. Koefisien EC per R kuadrat tadi ini 250, maka L per R-nya kurang lebih hampir 100 ya, 80-an 9 begitu. Ini untuk pembatasan saja. Contoh. Contohnya ini diketahui kolom tingginya 2,4 meter.
bentuknya pipa. Jadi structural tubing having cross section shown. Jadi seperti ini. Dengan menggunakan rumus Euler. Jadi pertanyaannya, dengan menggunakan rumus Euler, tahu kan rumus Euler ini? Ini A dulu ya. Dan faktor of safety sama dengan 2. Faktor of safety sama dengan 2. Faktor of safety, faktor keamanan sama dengan 2. Diketahui 2. Tentukan beban P sentrik berdasarkan beban normal. Jadi berapa nih P kritisnya ini? Yang dihitung adalah allowable eccentric load. Jadi nanti ada P kritis, dihitung pakai rumus Euler, P kritis. Kemudian yang dicari adalah allowable centric load. P yang diizinkan. Ini bagi dengan faktor keamanan Fs begitu. Nah, konsepnya begitu. Jadi kalau P kritis ini misalkan 100 kN, misalkan, berapa P yang diizinkan? P yang diizinkan berapa? Berapa P allowable? P allowable. Jadi kalau kritisnya 100 maksimum, ya jangan digunakan 100. Harus ada faktor keamanan supaya aman. Maka ada yang namanya faktor keamanan ini Fs. P kritis dibagi dengan faktor keamanan. Itu pertanyaan A. Pertanyaan B-nya, dengan P izin tadi, jadi nomor A kan didapatkan, diperoleh P izin, P allow. Kemudian P-nya bekerja pada 20, eksentrisitasnya 20 dari geometric axis, tolong tentukan horizontal deflection. Y max-nya tentukan berapa nih? Di puncak, on top of the column. Dengan mempertimbangkan maksimum normal stress dan berapa besarnya normal stress kolom. Jadi yang diminta nanti berapa Y maksimum, kemudian berapa tegangan normalnya. Dengan menggunakan E 203 Pascal. Nah ini penampangnya seperti ini. Jadi gambarnya ini tapi diketahui ini pipa ya seperti ini. Diketahui ini A-nya berapa diketahui. A-nya berapa diketahui. Luas penampang diketahui. Kemudian I diketahui. Ini karena 100 Ix sama dengan IY. Ini Ix sama dengan IY. Kemudian R. R-nya diketahui. Kalau R-nya tidak diketahui, maka dihitung R. Kalau tidak diketahui, dihitung. R-nya sama dengan akar dari momen inersia penampang dibagi dengan luas penampang. Coba ambil kalkulator. Berapa hasilnya ini? Jadi 3,3 kalikan 10 pangkat 6 mm persegi dibagi A 2212 mm persegi di akar pangkat 2. Coba berapa hasilnya?
38,6246. Ya, baik. 38 ya, ini dibulatkan 8. Jadi jika R-nya tidak diketahui, hitung pakai ini. Oke. Contohnya dibulatkan, tapi nanti lebih tepat memang 38,6 mm R-nya. Ya, bagus. Ingat, C-nya berapa? C-nya ini, jadi C itu dari pusat penampang sampai tepi. Nah, berapa ini? Nah, sampai tepi. Dari pusat penampang sampai tepi, separuhnya. Sama dengan 50 mm. C. Oke. Tinggal hitung saja. A. Tadi kan gambarnya seperti ini ya. Nah, bawahnya jepit, atas bebas, free. Jadi LE-nya sama dengan 2, K-nya 2 ini. Jadi LE-nya itu sama dengan LE atau sama dengan panjang tekuk sama dengan K dikalikan dengan L. Karena jepit bebas, maka K-nya sama dengan 2. Tingginya sama dengan 2,4. Maka kita dapatkan besarnya 4,8 meter atau 4.800 mm. Maka gunakan rumus Euler. Gunakan rumus Euler tadi. P kritis sama dengan P kuadrat TI per L. Tinggal satuannya saja. Jadi ketahui semua. Tinggal satuannya disamakan dalam milimeter. Jangan pakai meter, milimeter. Karena ini milimeter semua. Milimeter, milimeter, kemudian gigapascal. Maka hasilnya P kritis sama dengan 282,7. Sekarang berapa P izinnya? P izinnya sama dengan P kritis bagi Fs. Jadi P izinnya 141,36. Tegangannya 63,9. Nah, ini jawaban A. P per A. P per A. Itu nomor 1. Nomor 2, berapa Y max-nya? Berapa Y max-nya? Masukkan rumus saja, tidak usah saya bahas. Jadi yang dicari adalah Y max. Yang dicari adalah Y max. Ini dan tegangan maksimum. Dicari Y max dan tegangan maksimum. Maka Y max-nya ketemu YM 25 mm. Tegangan maksimumnya sama dengan 163,6 megapascal. Jangan lupa satuan ya. Kemudian variasi contoh soal yang kedua, problemnya sama, gunakan rumus tegangan maksimum dan Y maksimum. Ini diketahui ukuran kolomnya 32 mm. Kemudian P-nya 17 kN. Y max-nya 4 mm. E-nya 70 gigapascal. Berapa hitung? Nah, silakan hitung eksentrisitas, kemudian berapa tegangan maksimumnya. Tingginya 625, kemudian ukuran penampangnya 32. Berapa C-nya? C-nya 16 mm separuhnya ya. Kemudian ada eksentrisitas E, dihitung berapa? Kemudian berapa tegangannya. Nah, itu contoh soal yang kedua. Ya, sudah dikerjakan kan ya? Harus dikerjakan. Minggu lalu kita beri tempat, ya kita beri waktu dikerjakan. Apa mau izin bertanya? Ya. Mengenai yang tadi yang tugas yang kedua, kan di contoh rumusnya itu P
sekan pi per 2 akar P per P kritis kan ya Pak. Hmm. P yang dipakai itu yang 17 atau yang P allowable Pak? Bingung di situ Pak. Jadi yang dipakai itu adalah P per A. Ya. P-nya ini adalah P allowable. P allowable. A. Ya, begitu. Jadi Pak, tadi kan di soal itu dikasih 17 kilonewton misalnya, berarti itu 17 kilonewtonnya nggak dipakai gitu Pak? 17 kilonewton. Di soal yang bawah Pak. Oh, bawah. Ya. Yang ini. Ya. Ya. Jadi P-nya 17 kilonewton. Kan kita hitung dulu kan. P kritisnya berapa? Ya. Jadi problemnya di situ. Nah, metodenya nanti untuk latihan, lihat persamaannya, kemudian ini di insert di apa ya? Substitusi. P-nya 17, C-nya sekian, berapa eksentrisitasnya. Lainnya tentukan sendiri. Jadi kalau nanti misalkan tidak diketahui jari-jari girasi, tidak diketahui C kecil, hitung sendiri. Kemudian tidak diketahui faktor keamanan, dibuat statement berapa, apakah 2 begitu ya. Contoh soal tadi kan ada statementnya, faktor keamanan 2 di atas ini. Nah, using Euler formula and factor of safety of 2, nanti boleh juga digunakan 2, tapi disebutkan F-nya sama dengan 2, Fs-nya sama dengan 2, boleh. Ya, gitu ya. Dicoba. Diskusikan nanti. Apa yang bisa kita eksplor dari soal ini? Ya gitu Pak. Mau bertanya lagi satu lagi Pak. Gimana? Kan misalnya di yang A gitu Pak, untuk mencari E kan pakainya Y-max gitu. Nah di Y-max itu kan P-nya pakai P kritis, dan P kritis, cara nyari P kritisnya juga nggak pakai P yang dikasih tahu gitu Pak. Jadi fungsi P yang 17 ini untuk apa gitu Pak? Itu adalah beban. Bisa juga beban kritis ini, bukan beban allowable. Jadi dengan beban 17, jadi sekarang masuknya sudah P kritis ini. Mendapatkan refleksi 4 mm. Kalau P kritis tahu, berarti P tahu juga. Nanti yang dicari kok hanya P per P kritis saja. Jadi P per P kritis. Ya, coba dihitung nanti ya. Sebagai P kritis. Ya. Seperti R juga dihitung, R. Kemudian C juga dihitung. C-nya berapa gitu. Ya. Itu problemnya di situ. Oke. Ada lagi? Ini sudah dikumpulkan ya, saya belum koreksi, belum cek ya. Sudah dikumpulkan kan? Seharusnya ya. Ya, jadi dari soal ini sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah P sentris, kemudian yang kedua adalah P eksentris. Kemudian untuk P sentris ini, contoh soal sebelumnya, minggu lalu, itu LY dengan LX bisa berbeda. Jadi untuk kolom nanti ada 2 variasi soal, pilih salah satu saja. Ada 2 variasi soal, pilih salah satu. Yang pertama adalah P kritis dengan varian LY dengan LX, kemudian yang kedua P eksentris, jadi P sentris dengan P eksentris. Ya, begitu. Ada lagi, tolong. Semua harus mengalami, merasakan bagaimana menghitungnya ya. Mana yang di bawah tanda akar, mana yang tidak termasuk tanda akar. Ini ada contoh perhitungannya. Jadi ada satu yang dieksplor begitu.
Ya, sementara cukup untuk kolom. Terus untuk torsi itu tambahan saja. Jadi tidak ikut di UTS UAS kan, tidak masuk materi UAS untuk torsi, buntir. Tapi nanti kalau mungkin ada waktu satu tugas saja untuk buntir itu ya. Jadi karena kalau waktu yang lalu kan kita kuliah 16 minggu, sekarang 14 minggu, kurang hari libur ya, 16 minggu. Minggu depan libur ya? Kamis libur minggu depan. Ya. Jadi untuk UAS apakah sudah jelas materinya? Cukup, Pak. Rizky, lainnya nggak ada respon? Apakah cukup begitu? Iya. Satu lembar saja bolak-balik. Tulisan tangan. Jadi kalau tulisan tangan kecil-kecil, rapi, bisa banyak isinya. Itu kan merangkum, diberi nama. Ini rapi, diberi nama. Ya. Kamera dihidupkan dulu. Kamera on. Silakan kamera on ya, on cam. Mukanya dibuat kelihatan. Coba mukanya dibuat kelihatan. Oke. Ahmad, gimana Ahmad? Ahmad Taha? Gimana, Pak? On cam. Udah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ya. Kenapa nggak kelihatan? Oke ya. Saya screenshot. 1, 2, 3. Satu lagi. Kok cuma 29 ya? Yang 2 orang kemana? Yang 2 orang nggak ada absen. Tadi sakit, Pak. Oke. Lagi print screen. Ya. Yang sakit siapa? Tadi, Pak. Ahmad Abdullah ada, Aisyah ada, Ali Muhammad ada, Amanda Sinta ada, Amira ada, Andika ada, Andika Agniawan. Tolong jawab kalau ada, Andika. Tadi katanya jaringan, Pak.
Anwar, Udah, Pak. tadi masuk ya? Andika masuk ya? Masuk, Pak. Teddy? Sakit? Ya, Pak. Teddy? Tadi, Pak. Ada? Tadi sakit. Sakit, oke. Itu 29 ya? 29. Simpan. Oke. Kurang satu, masih kurang satu nih. Dan jumlahnya 30. Dikurangi 1 jadi 29. Ditambah saya jadi 30. Ini hanya ada 29. Siapa satu yang nggak ada? Oh, Bapak katanya Andika izin ada keperluan. Katanya nanti Gimana? Andika keluar sebentar, nanti bentar, nanti join lagi, Pak, katanya. Ya. Tadi ikut. Ikut, Pak. Harusnya izin. Di chat ya, kolom chat. Oke. Torsi, puntir ya. Ini gambarannya seperti ini penjelasannya. Jadi ada satu batang, kemudian terjadi puntir seperti ini. Ada deformasinya deformasi putar seperti ini. Kemudian contoh untuk menggambarkannya, ini ada skrup, ini ada obeng seperti ini. Jadi bagaimana supaya bermanfaat? Ya kita putar obengnya ini, maka terjadi puntir. Terjadi puntir. Ini apa ini? Apa ini? Gambar apa ini? Sekrup, Pak. Ya, Sekrup. betul ya. Kalau ini kita putar demikian, obengnya kita putar ya, demikian. Kita putar demikian. Sekrupnya masuk atau keluar? Masuk ke kiri atau ke kanan? Kalau putarnya demikian. Searah jarum jam. Ini akan masuk atau keluar hurufnya ini? Perwakilan jawab. Masuk, Tangannya. Pak. Masuk, Pak. Masuk. Jadi arahnya kiri atau kanan? Ke kiri. Ini masuk. Berarti ke kiri ya? Bukan ke kanan ya? Ya, Pak. Ya. Itu yang disebut sebagai, jadi nanti kalau ada T seperti ini, maka nanti ada yang disebut sebagai vektor torsi. Karena ke sana. Nah, vektor torsi. Masuk. Jadi ada dua panah. Arahnya demikian, vektor torsi. Masuk. Itu sama dengan ini diputar. Tapi kalau kebalikannya, ya nanti arahnya kebalikan. Jadi kalau mau mengeraskan supaya masuk, diputar secara jarum jam, dipuntir begitu obengnya. Oke. Nah, besar-besarannya seperti ini. Contohnya. Yang P2, yang P2 P2
P2. Itu arahnya demikian. Arahnya ini ke atas. Namanya couple nih, namanya couple. Ada P yang sama besarnya. P sama besarnya. Jadi ini panjangnya sama. Tapi arahnya berlawanan, sejajar dan berlawanan. Maka ini disebut sebagai couple. Berapa besar momen couple? Besarnya sama dengan P2 dikalikan D2 jarak. D2 jarak. Atau disebut sebagai T. T-nya ini sama dengan T2, itu sama dengan P2 dikalikan D2. Momen ini. Momen couple. Kalau putarannya demikian, ini kan asa di sini ya, akselnya di sini, asa, kemudian putarannya kan demikian ini. Nah, ya kan, putarannya demikian. Berlawanan dengan arah jarum jam. Maka vektornya ke kiri atau ke kanan? Vektornya itu apakah ke kanan atau ke kiri? Gerakan sebelumnya tadi. Akibat P2 ini. Arahnya mana? Diputar demikian. Ke kanan, Pak. Skrupnya akan keluar ya, ke kanan. Maka bisa kita gambarkan ke kanan. Ini adalah vektor dari torsi. Yang P1 kebalikannya. P1 dikalikan D1. Maka arahnya adalah ke kiri. Jadi gambar ini sama dengan gambar ini. Sama dengan gambar ini. Bahwa T-nya, T2-nya rotasinya demikian. T2. T1-nya arahnya demikian. Akan menghasilkan vektor couple seperti T1 dan T2. Oke, ya. Lebih jelas lagi, sama ini, sama lagi. Hanya bedanya, kalau misalkan ada aksi, ada reaksi, dijepit ya. Ini ada jepitan, ini jepit. Maka kalau ada aksi, ada reaksi. Ada T, ada T aksen. Torsi. Ya. Ada aksi, ada reaksi. Ada demikian, maka ada tadi ini akan keluar. Contoh untuk transmisi seperti ini. Jadi ini torsi murni. Batang ini mengalami torsi murni. Murni. Mengapa? Karena tidak dicampur momen, tidak ada momen. Tapi kalau komponen bangunan gedung pasti ada gaya normal, gaya lintang, momen, dan puntir atau torsi. Nah, kelihatan lagi ini ya. Jadi kalau untuk bulat seperti ini deformasinya, jadi ini bar is in pure torsion sebagai asumsi saja. We assume bar is in pure torsion. Murni. Ada aksi, ada reaksi. Kalau penampangnya persegi, rectangular, nanti ada modifikasi penampang, modifikasi rumusnya. Modifikasi rumusnya. Jadi bentuknya seperti ini. Kadang-kadang di balok-balok bangunan itu, sipil, bangunan gedung, itu beban kiri dan kanan tidak sama, sehingga terjadi puntir. Misalnya ada balok. Ini misalkan ada balok. Bagaimana? Ada dinding. Kemudian ada cantilever.
lever seperti ini. Kemudian baloknya seperti ini, balok. Maka di sini ada balok ini. Ada beban P, maka ada momen M. Maka balok ini kalau kita lihat memanjang, dipegang ujung-ujungnya, maka balok ini mengalami torsi. Tidak simetris, ada P, tidak simetris. Baloknya persegi. Kalau komponen mesin biasanya lingkarannya paling efisien ini. Tapi kalau nanti penampang persegi, kalau penampang persegi seperti ini penampangnya, nanti ada bagian-bagian yang tidak efisien. Pojok-pojoknya tidak efisien. Yang merah ini tidak efisien. Penampang tidak efisien di sini. Tidak efisien untuk memikul puntir. Maka untuk komponen mesin biasanya dipilih lingkaran saja. Tapi kalau bangunan gedung, sipil, persegi biasanya. Nah, itu aplikasinya di sana nanti. Ini rumus-rumusnya. Jadi kalau misalkan ini ada A, B, kalau terjadi maka A akan berpindah tempat ke A aksen. Sehingga akan membentuk sudut. Sudutnya adalah V. Besarnya V berapa? V untuk sepanjang X sama dengan Vx dibagi dengan L. Tangan ya. Vx dibagi dengan L. Sama juga ini. Jadi ada sharing strain, tegangan. Tidak satuannya ya. Jadi C aksen C perubahannya dibagi dengan dx. Jadi kalau diintegralkan nanti sepanjang L. Jadi besarnya rho itu sama dengan gamma sama dengan rho V dibagi dengan L. Perhatikan geometri di sini nanti. Sama ya. Kemudian bagaimana nanti distribusinya? Ini rho max, gamma max, ini gamma minimum. Kalau pipa, ini C1, ini C2. Nah, sehingga besarnya elastic shearing stress, tegangan geser elastik akibat puntir, besarnya tau max sama dengan G dikalikan gamma maksimum atau tau tegangan geser puntir sama dengan rho dibagi dengan C dikalikan dengan tau max. Ini penurunan rumus T berikutnya. Tau max-nya akan kita dapatkan dari tau max akan kita dapatkan V sama dengan T dikalikan L per G dikalikan G. G ini modulus geser. Kalau modulus lentur kan E, G modulus geser, kemudian J momen inersia polar. IP, momen inersia polar. Nah, ini besaran-besaran seperti ini. Nanti berikutnya, kalau misalkan ada torsi T1 di sini, ada T2 di sini, ada T3 kebalikan arah, T4 balik lagi arahnya, maka berapa tegangan yang terjadi bisa kita hitung. Atau berapa perpanjangan, berapa deformasi bisa. LAB, LBC, dan LCD. Ini incline plane-nya. Ya, contohnya demikian. Jadi, ada T sama dengan 5 kN, kemudian ini T 5 kN juga. Tapi pipa yang pertama, batang yang pertama adalah solid cylinder. Kemudian yang kedua adalah hollow. Diameternya ini 60, ini 80. Bagaimana perbandingan itu? Maka bisa dihitung nanti. Bisa dihitung berapa. Jadi dengan rumus ini, dengan rumus V, bisa kita hitung. Dengan rumus tau max, bisa kita hitung juga. G diketahui dari bahan, C adalah diketahui, nanti koefisien, L adalah panjang.
Jadi nanti bisa kita hitung. C, momen inersia kutub atau momen inersia polar. Jika nanti penamanya persegi, ada koefisien-koefisien C1, C2. Jadi digunakan koefisien saja. Untuk rumus murninya seperti ini. Jadi ada koefisien. T ini adalah aksi, T aksanya adalah reaksi. Koefisiennya apa? Kalau kita ingin mencari tau. Tau itu adalah tegangan geser akibat torsi. Tau max. Ini misalkan penampang persegi, nanti yang lebar, yang panjang, itu adalah A. Yang B yang kecil. Jadi ada A per B nanti. Kalau bentuknya bujur sangkar, persegi, maka A dan B sama, nanti A per B sama dengan 1. Ini L. Nanti bisa kita gunakan rumus ini. Nah, ada koefisien for rectangular bars in torsion. Jadi ada A per B tadi. Kalau sama ya 1. Berapa C1, berapa C2. Ini ada koefisiennya. Bisa kita hitung. Jadi kalau ingin menghitung, sementara gunakan tabel ini. 1 sampai 10. Kalau 10 ini papan. A per B itu 10. A per B 10. Jadi kalau A-nya 20 cm, maka B-nya 2 cm. Jadi papan. Itu paling tidak efisien untuk memikul torsi. Di atas 10 tak terhingga. A per B-nya disebut tak terhingga. C1 sepertiga, C2 juga sepertiga. C1 digunakan untuk menghitung torsi, tegangan maksimum akibat torsi. T dibagi dengan C1 A B kuadrat. C1 tadi berapa? Tergantung dari nilai A per B. Tergantung dari nilai A per B-nya. Ini berapa ini hasilnya? Kita ambil nilai C1-nya. A dan B. A-nya berapa, B-nya berapa. Itu adalah tau max. Tergantung dari T. Ini sudah disederhanakan. V-nya berapa? V-nya sama dengan T dikalikan L, torsi dikalikan panjangnya berapa, dibagi dengan C2, koefisien C2 ini. Dikalikan A, dikalikan B pangkat 3, dikalikan dengan G. G itu modulus geser, ya, atau modulus gelincir, diketahui. Kalau lentur itu menggunakan E, modulus elastisitas, tapi kalau geser menggunakan G. Ya tabel saja materialnya apa nanti. Ya, jika nanti khusus penampang berlubang kita gunakan ini. Tau sama dengan T dibagi dengan 2T, T tebal ini, kemudian A. A itu luasan ini, luasan dari bagian tengah. Jadi separuh atau setengah dari tebal, kita garis, kemudian luas tengahnya itu berapa, itu A. Itu untuk dinding tipis berlubang. Thin wall hollow shaft. Nah, ini contohnya. Contohnya nanti bisa dipelajari. Contoh-contoh latihan. Contoh latihan. Nanti disimpulkannya ini ada penampang 40 kali 40 ada T. Ini ada 25 kali 64. Ada 40 kali 4 berlubang. Ini mana yang paling menguntungkan? Mana yang paling baik untuk puntir? T1-nya diperoleh berapa? T2-nya diperoleh berapa? T3-nya diperoleh berapa? Nah, dihitung nanti. Ternyata T-nya ini 40. Kemudian tegangan maksimumnya, ini tegangan maksimumnya diperoleh berapa? T1-nya sama dengan 532. T2-nya 414, T3-nya 555. Jadi penampang yang pertama tadi, penampang persegi ini, T1-nya 532 Nm. Ini 532 Nm hasilnya. Yang kedua, 414, malah lebih kecil. Yang ketiga, ketiganya berapa? Lebih besar, 555. Ternyata
Yang ketiga ini justru akan mendapatkan T3 yang paling besar. Sehingga nanti Anda bisa tentukan ya, kalau bangunan atau komponen bangunan itu memikul torsi, maka kita pilih penampang seperti apa. Nah, ini contoh dari 3 varian penampang ini. Ini juga sama. Pilih yang atas atau pilih yang bawah. Ini 60 kali 60, ini 38 kali 95. Pilih yang mana itu? Yang A, Pak. Kan luasnya bersama ya, materialnya hampir sama itu. Kalau lentur vertikal kita pilih B karena I-nya lebih besar. Tapi kalau torsi, nah kita cek nanti. Kita cek, harus dicek. Coba nanti dipakai sebagai latihan. Pilih yang mana? Kalau ini sudah jelas tadi ya, kita pilih yang 3 ini. Mengapa? Kapasitasnya paling besar. Ketiganya 555 versus 414 versus 532. Berarti ini yang. Tapi materialnya paling kecil karena lubang kan ini masih solid lubang. Untuk menjawab ini dihitung. Kemungkinan memang A ya, yang atas 60 kali 60, tapi belum dibuktikan dengan perhitungan. Berapa diperolehnya T-nya? G-nya diketahui, T-nya diketahui. Sekarang tegangan maksimum berapa? Tegangan maksimum dan sudut rotasi di titik B, di ujung. Itu yang satu. Yang kedua, tentukan T. Kemudian tegangan geser allowable 50 MPa, G-nya 26 GPa. Sama nih materialnya. Berapa T yang lebih besar? Jadi nanti T yang paling besar mana? Itu sebagai bahan review untuk latihan. Tetap diselesaikan walaupun tidak untuk materi UAS ini. Yang terakhir ini. Jadi perhitungan ini tetap ada 1, ada 2, nah di review minggu depan libur untuk review 3 soal ini. Soal yang pertama ini, 2 ini, ketiga adalah masih ada 2 jam lagi, tapi nggak usah pakai Zoom. Jadi silakan digunakan untuk review 3 soal tadi. Torsi. Kalau ada pertanyaan sebelumnya bisa menggunakan grup. Oke, ada pertanyaan? Ini masih kurang 1 ya? Oke, nanti diberitahu teman-teman yang tidak online sekarang. Ada pertanyaan, komentar? Kalau tidak ada, boleh meninggalkan ruangan ya. Pertanyaan melalui grup boleh. Jika diperlukan, bisa nanti Zoom lagi, kapan gitu.
29. Cukup untuk ceramahnya, penjelasannya, tinggal bagian Anda untuk mereview soal, mengerjakan latihan soal. Kalau bahasa Inggris nggak masalah ya, simple itu. Dipaksa nanti, dibaca dipaksa. Cukup? Cukup, Pak. Oke. Aisyah. Boleh meninggalkan ruang Zoom, tetap jaga kesehatan. Prokes masih berlaku, walaupun kalau di lapangan boleh buka masker. Kalau di lapangan boleh buka masker. Tapi kalau banyak teman, banyak orang, tuh pakai masker saja. Di kelas, nah di kelas nanti kan jaga jaraknya gimana? Mungkin satu ruangan kelas untuk separuh kelas 16 begitu ya. Ya, terima kasih. Boleh meninggalkan ruang Zoom. Sampai ketemu minggu depan atau 2 minggu depan ya. Mudah-mudahan setelah ini ketemu luring nanti kalau nggak ada perubahan ya. Bisa ketemu nanti. Cuma belum hafal juga ini, belum hafal. Apalagi gitu. Gimana Amira? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Terima Pak. kasih.